Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Koki in Bali. Di video kali ini, kami akan berkunjung ke salah satu kolektor koki Bali yang ada di kota Denpasar, tepatnya di Jalan Sudi nomor 169, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Beliau bernama Iketut Kurnia Amputra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang ciri khas mata dan bodi ikan mas koki Bali bersama sang kolektor. Nah, sebelum lanjut ke video pembahasan, yuk dukung channel ini agar semakin berkembang dengan mengklik tombol like, share, dan subscribe agar kami dapat berkembang dalam berbagi informasi seputar koki Bali dan tentunya sangat bermanfaat untuk kalian, khususnya pecinta ikan mas koki Bali. Dan jangan lupa, aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat seputar koki Bali dari channel ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Tunggu apa lagi? Yuk, langsung saja simak video keseruan kami bersama Iketut, sang kolektor koki Bali, dan sekaligus membahas tentang ciri khas mata dan bodi koki Bali menurut beliau. Nah teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang koki Bali yang agak spesifik, ya mungkin agak sedikit kontroversial, tapi ini bisa kita lihat dari segi sudut pandang yang lebih luas. Karena secara yang kita tahu, koki Bali yang ada di Bali ini ada beberapa tipikal yang akan kita masuki, entah itu tipikal mata, body, dan ada beberapa tipikal lainnya yang lebih luas. Nah, hari ini kita akan khusus membahas tentang tipikal mata dan body dari koki Bali. Stay tune terus di channel ini, jangan lupa like, share, dan di subscribe, hanya tetap di channel Koki in Bali. Nah, Iketut bisa dibantu teman-teman siapa Iketut, tinggal di mana? Swastiastu, saya Iketut Kurnia, saya tinggal di Jalan Suli 169 Denpasar ya. Iya, di Jalan Suli. Jalan Suli 169 Denpasar. Nah, sekarang kan kita di sini akan berbicara tentang lebih detail tentang koki Bali Iketut ya. Yes. Nah, dari perjalanan yang lihat di sini kan ikan kokinya Iketut ini, asal mulanya dulu Iketut pelihara pertama kali koki Bali ini di tahun berapa, terus dapat ikan dari mana gitu? Kalau saya peliharanya dari 2016 ya. Saya dapetin ikan itu dari teman Ampura Niki, teman saya, yang saya dapat ikannya dari Pak Suryanata. Saya dapat juga dari Dehari, juga dapat dari Dekmang, Banjarbun. Itu aja sih yang saya dapetin ikannya, dan saya kembangin sampai sekarang 2021. Kan. Wow, termasuk panjang perjalanan ikan ini ya. Dari perjalanan ikan yang Iketut punya di sini, ada pernah mati kah, atau mereka terjadinya kawin antara breeder ini, atau bagaimana sejarah ikan yang ada? Kalau mati sih relatif pasti semua breeder pasti ikannya pernah mati juga. Dan seperti musim sekarang Sasekaro, pasti ikan saya ada yang beberapa mati, makanya banyak yang berkurang sih waktu saya datang ke sini. Bener. Berkurang, mati gara-gara kena dingin juga, cuaca yang berubah itu ya Iketutnya. Makanya saya kurangin airnya juga. Saya suruh bapak sih yang pelihara selama saya di Jakarta. Karena kebetulan Iketut sekarang bekerja di Jakarta Iketut ya, dan ikan ini diurus oleh orang tuanya Iketut sendiri, jadi termasuk susah ya Iketut ya untuk diawasi. Nah, diawasi lewat telepon, lewat telepon juga. Nah, sekarang yang tiang lihat di sini, jadi ikan-ikan yang lihat di perkembangan ikan koki Bali, khususnya Iketut,
Nah, menurut Big Ketut sendiri, tipikal body ikan koki Bali itu seperti gimana? Ada beberapa jenis atau gimana, Big Ketut? Ada beberapa jenis, ada yang bulat telur, telur ayam kampung, sama lonjong memanjang ada juga. Lonjong memanjang ada, Big Ketut ya. Nah, kalau tipikal ikan yang di sini seperti apa body? Saya punya yang beberapa varian, ada yang lonjong juga punya, bulat telur juga punya juga. Tapi dengan kawinan ikan yang di sini-sini aja. Jadi dalam artian ikan yang di rumah ini aja saya kawin-kawin. Jadi genetik ikannya sudah kuat ya. Kuat. Artinya bisa dibilang ikannya Big Ketut di sini sudah spesial untuk digenetik. Jadi warna itu sudah lahir seperti itu, gitu ya. Artinya hitam kita kawin dengan keluar hitam, ya keluar hitam. Warna kita kawin dengan warna ya keluar warna. Jadi perbedaan ikan di warna hitamnya Big Ketut dan warnanya ini tidak berbeda ya, dari segi body, hanya segi warna ya, Big Ketut. Warna. Nah, itu spesial ikan di sini. Nanti kita bisa lihat contoh-contoh ikan yang ada di sini. Nah, teman-teman tetap stay tune di channel kita Koki in Bali. Teman-teman, ini contoh ikan yang seperti apa, gitu? Ini yang bulat telur. Nah, ini body tipe koki Bali yang bulat telur nih ya? Ya, yang dia masih belum berumur, masih muda sih. Kira-kira umur berapa ini, Bid? Ini umurnya sekitar 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan, gitu ya. Dari kondisi ikan ini yang Bid bilang tipikal body yang bulat telur ini, kira-kira klimaks besaran bodinya itu di umur berapa gitu yang ngunci bodinya itu? Dia ngunci bodinya sepengetahuan saya sampai 3,5 tahun dia besar. Sampai besarnya ya akan berkembangnya. Setelah itu dia akan mengecil lagi di umur 5 sampai 6 tahun. Mengecil dia lagi. Dia paling bisa besarnya ini 2 sampai 2 kali besar badannya ini. Di umur 5-6 tahun itu ngecilin dah dia. Ngecilin body, tapi ekornya akan memanjang. Dia lagi. Bisa berapa kali lipat body dia ekornya? 2 kali lipat. Yang pernah saya pernah ada di sini, gitu ya. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi bentuk ikan yang di sini ini bisa dibilang luar biasa karena DNA-nya yang sudah kuat. Jadi ikan ini warnanya bisa dibilang kalau warna dikawin dengan warna ya pasti keluarnya warna. Walaupun ada kemungkinan nggak dari warna dikawin dengan warna di sini bisa keluar hitam? Ada kemungkinan, masih ada. Tapi sudah termasuk kuat ya gennya, warnanya gitu ya. Meskipun kita kawinin hitam sama hitam, masih ada beberapa yang keluar warna. Misalnya warna model rakrik gitu orang bilang. Ini model warna apa gitu? Rakrik ya. Nah, dari body bulat telur ini yang ada di gambar ini, ekor ikan itu memang ada space dari body gitu ya? Atau ada yang ada space, ada yang sampai nempel sama, ya ada space berapa mili sih dari badan, sampai 2 sampai 3 mili. Kalau yang dibilang yang bisa dibawa ke lomba itu yang kayak gimana yang tahu? Yang kebetulan ikan yang kebanyakan sih ikan-ikan yang sini belum saya bawa ke lomba sih. Ada yang beberapa masih saya titip di temen. Ini sih ikan-ikan prospek menurut ini saya. Yang contoh lain dari body bulat telur nih? Iya. Ini rencana mau saya pakai sih. Pakai di lomba ya gitu ya. Oh, jadi tetap ini yang dijadi acuan biasanya kalau di lomba ya. Kalau dari tipe body yang sering dibawa lomba ya seperti ini, teman-teman. Ini bulat telur dan ekornya sudah melebihi dari panjang body ya. Tapi dia masih ada missnya sih di belakangnya, ekornya masih agak bengkok turun ke bawah. Yang cari biar ekornya naik dia. Oh, ekor yang sebelah kanan itu ya? Ekor yang di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya? Oh. Dia kan masih kelihatan kayak penjor melengkung gitu belakangnya. Ini di umur berapa
Lihat, Ini baru umur 1 tahun juga sama. ini umur ikan 1 tahun yang sudah keluar mata, ekornya juga wah luar biasa teman-teman, bodinya juga sudah bulat telur. Ini yang dimaksud bulat telur. Nah, dari sini kita bisa lihat, nanti akan kita berikan perbandingan ikan dengan body yang berbeda. Kalau yang ini tipikal body seperti apa, Bida? Ini tipikal body panjang menurut saya, nggak tahu menurut teman-teman yang lain ya. Kalau menurut saya ini panjang, meskipun sekasat mata dia masih lonjong sih kelihatan, tapi kurang penggemukan aja. Tapi dengan body seperti ini dia akan bisa tetap bulat, Bida? Bisa. Atau bulat memanjang jadi? Bisa bulat, tetap dia bisa bulat. Tapi agak sedikit memanjang Ya, ya. nanti jadi besarnya. Bulat memanjang, ini namanya bulat gimana Kalau orang bilang dulu torpedo, model torpedo. model torpedo ya namanya itu ya. Nah teman-teman, dari warna ini yang spesial saya suka adalah gincunya teman-teman. Si mata merah dan bergincu, luar biasa. Corak warnanya juga luar biasa ini. Corak warnanya juga sudah menurut saya sih bagus polanya, tapi menurut Ditut gimana? Belum sih. Belum ya? Belum. Sirupnya merah, mulutnya bergincu, itu yang menarik hati nih. Ini tipikal bulat lonjong yang berumur berapa gitu? Ini baru umur 9 bulan. Berumur 9 bulan ya. Jadi mentok-mentoknya dia tetap akan panjang ya, tapi tetap walaupun digemukin Nanti dia ke mata, dia larinya dulu, mungkin ke body belakangan dia, atau enggak ke ekor dulu biasanya pertumbuhannya. Gitu. Kalau jenis kelamin apa nih beda? Jenis kelamin ini jantan. Jantan yang cantik berarti ya. Jantan ya. Nah ini teman-teman tipikal body bulat lonjong atau body memanjang yang dibilang tadi Ditut torpedo. Iya. Oke, cantik sekali teman-teman ikannya Ditut. Dari body sekarang kita berbicara ke tipikal mata itu benar ya? Nah ikan yang di sini itu ada beberapa tipikal mata sih yang Ditut. Kalau saya punya 2 tipikal mata sih. Mata telesimetris sama mata yang telesimetris tapi tidak sempurna, sesempurna yang pernah saya lihat. Gitu. Nah kalau yang di depan kita ini ikan yang model tipe mata yang seperti apa gitu? Ini telesimetris tapi dia tidak sempurna. Kita kalau melihat mata, dia harus melihat matanya kita pada saat kita berhadapan sama ikan. Gitu. Itu yang telesimetris. Oh, berarti mata itu akan melihat mata kita ya? Pada saat kita melihat ikan. Ini termasuk bulat apa matanya? Ini bulat lonjong sih. Bulat lonjong ya? Telesimetris kelihatannya kalau sama-sama kita ngelihat, tapi belum sempurna. Belum sempurna gitu. Sempurna itu kayak minion itulah, mata-mata minion harus ke depan gitu. Ke depan ya? Melototnya ke depan, melototnya ke depan. Ya? Kalau ke samping itu kurang gitu ya. Nah dari penilaian juri itu gimana gitu kalau di mata gitu? Kalau yang sepengetahuan saya, nilai yang tertinggi matanya teleskop ke depan, itu nilainya 7. Itu penilaian tahun 2000. Tahun 2000 ya? Tahun 2000, perlombaan tahun 2000 yang diadakan di Pasar Burung. Pada saat itu belum ikut lomba sih, tapi saya punya penilaian dari sisa-sisa penilaian dari juri-juri yang dulu. Saya punya gitu. Oh berarti ini termasuk saya masih menyimpan yang gitu ya, yang matanya belum termasuk apa namanya, yang belum termasuk yang terbaik lah, terbaik. Yang bisa dilombakan tapi belum tentu mendapatkan juara yang maksimal. Bisa dibilang fancy lah, fancy. Kalau nilai tertinggi itu yang saya baca di
draft penilaian itu nilainya 7. 7 ya, 7. Kalau mata yang ke depan, Mata teleskop. kalau yang ke seperti depan. ini kira-kira Ini mata nilainya 5. 5 masih ya. Belum sempurna ke depan. Belum sempurna. Tapi sistem penjurian yang sekarang saya kan tidak tahu. Iya. Iya. Karena saya mengikuti draft yang tahun 2000, saya pakai penilaian ikan saya sendiri. Ya, artinya dipakai Saya pakai menilai- acuan ya. Acuan untuk kita mencari Ikan terbaik. kualifikasi ikan yang ada di sini Iya. akan bisa dibawa lomba. Luar biasa teman-teman. Jadi Blitut ini termasuk kolektor, mengkoleksi ikannya sendiri Blitut ya, hasil ternakannya sendiri Dan menilai ikan sendiri. dan menilai ikan sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa lihat mata ikan ini, ya menurut saya bagus banget ikan ini. Tapi kalau dilihat dari cara penilaian juri ketika lomba, ini termasuk tipikal yang mendapat nilai yang belum sangat bagus gitu ya. Nah, kalau yang ini tipikal gimana Blitut? Nah, ini kan dia belum keluar mata, tapi saya pastikan dia matanya pasti akan tumbuh ke samping. Ke samping ya? Ke samping. Enggak 45 derajat dia ke depan. Gitu. Kalau bentuk matanya dia kelonjong apa ke bulat, Bud? Ini ke bulat dia. Kalau bentuknya itu ada berapa yang Bulat Blitut tahu? lonjong. Bulat sama lonjong ya? Ada yang mata donat juga. Ada yang mata donat ya? Yang sepengetahuan saya yang pernah saya lihat. Jadi bulatnya itu tanpa ada lonjongan ya, ke samping dia besar. Ke samping besar dia, kayak pakai Walkman. Oh, ke samping ya teman-teman, nggak pakai Walkman, bukan pakai teleskop. Ini tipikal mata yang ke samping. Jadi kalau di penilaian biasanya didapat di Kalau mata ke samping atau enggak bulat seperti donat tuh nilainya udah 3 atau enggak 2. 3 atau 2. Jadi bisa Yang mempengaruhi penilaian. teman-teman. Nah, dengan penilaian seperti itu bisa ditingkatkan ke body, ke taman, Ya. ke ekor jadi gitu ya. Terutama yang dilihat ikan tuh performnya pada saat lomba. Perform dia seperti apa gitu? Perform dia terus bergerak seperti kumpai lah. Nah, kalau yang di depan ini jenis kelaminnya apa itu? Ini jenis kelamin betina, umurnya 1,5 tahun. Kayaknya sedang gendong telur ini. Iya. Lagi gendong telur ikannya teman-teman. Nah, Blitut, kalau yang ini menurut Blitut tipikal yang seperti apa matanya? Ini mata yang teleskopik ke depan, karena dia 45 derajat dia mau ke depan. Sudah 45 derajat arahnya ya. Kalau di penilaian ini sudah mendapatkan nilai tertinggi untuk di segi mata Blitut ya. Segi mata. Tapi kalau ikan ini sudah umur berapa tahun? Di umur berapa itu? Ini udah umur 1 tahun lebih, sama teman-temannya ada masih 13 ekor. 13 ekor nih. Ini warna hitam yang ada di sini Hitam. Blitut ya. Tapi belum sempurna sih. Belum sempurnanya di segi apa yang Dari segi ekor belum sempurna, dari segi body belum sempurna. tapi untuk mengarahnya bisa kira-kira Blitut? Mengarahnya bisa, tergantung kita feedingnya. Ini ikan jarang dikasih makan, makanya kecil deh. Terus seperti itu ya. Iya. Nah teman-teman, nanti kita akan tunjukin yang paling spesial ikannya Blitut di sini. Ikan uniknya Blitut. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Kokin Bali. Nah teman-teman, seperti janji saya tadi, kita akan menunjukkan ikan-ikan koleksi spesialnya Blitut di sini. Nah, Blitut bisa dikasih tahu apa sih spesial dari ikan-ikan ini, Blitut? Ini ikan ini 9 bersaudara. Umurnya sudah hampir 1 tahun lebih ya, hampir 1,5 tahun. Tapi dia bodinya masih sekecil ini. Kalau bisa dilihat dari teman-teman di gambar, perbandingan ikan ini saya pakai kelingking. Nah, ini kelingking. Nah, bisa dilihat ikan yang paling kecil itu. Nah,
hanya sekelingking teman-teman. Ini koki Bali yang bisa dibilang body apa kita biasanya dibilang gitu. Orang sekarang bilang sih bodinya seperti minion gitu ya, kecil. Ini body minion katanya kalau sekarang. Nah, body yang seperti ini bisa dibilang pembentukan atau dia memang dari DNA gitu? Ini pembentukan sih, pembentukan karena saya pakai gentong yang tinggi, dia akan menghasilkan ikan yang kecil-kecil seperti ini. Jadi dari mata, body dan ekor akan balance ya, balance dengan sendirinya ya. Ya, saya udah nyoba ini dari pertama kali lahir dia 13 ekor, sisa 9 ekor. Berarti dengan body ikan seperti ini sangat bagus kalau ditaruh di akuarium kaca kecil itu gitu ya. Nah teman-teman, jadi banyak yang nanya ikan koki Bali itu ada yang besar, ada yang kecil. Sekarang kita kembalikan lagi ke kalian. Jadi kalian suka yang seperti apa? Jadi beli ketut di sini tipikal ikannya yang disuka seperti ini. Dibentuk seperti ini. Jadi kalau kalian suka yang besar silakan, yang kecil pun silakan. Suka-suka hati, semua dari pembentukan dan cara masing-masing untuk bermain ikan. Luar biasa ya teman-teman. Bisa dilihat ukurannya sekecil kelingking. Nah itu yang paling kecil. Bukan berarti membuat ikan kecil jarang dikasih makan, dia terus makannya tetap makannya tetap sama, porsinya sama teman-temannya semua. Kita di sini bukan mengkerdinkan ikan, tapi ini karena tempat yang membentukkan dia. Itu yang terjadi karena tempat teman-teman dari beli ketut. Beli ketut, dari apa yang sudah beli ketut jelasin tentang tipe ikan, tipe mata koki Bali, terus body yang ada di sini, terus yang ingin beli ketut sampaikan atau pesan buat teman-teman pemula yang ingin belajar koki Bali itu seperti apa? Bisa tolong bantu. Ya paling awal itu pokoknya semangat, tekad pokoknya meskipun ikan apapun yang didapat dari koki Bali, berusaha kembangin, jangan mencampur ikan dari ikan satu yang ke ikan lainnya, dalam artian masih ke spek koki ya. Itu pokoknya apapun yang didapat dari satu breeder itu yang dikembangin kalau bisa, itu sih. Jadi kalau bisa jangan dimix ya, jangan dimix. Apa yang kita punya itu yang kita kembangin dan cintai produk kita sendiri, dan dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Nah, luar biasa sekali teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton di video kita. Salam Koki Bali.